kita menyamaratakan standar kehidupan kita dengan orang tersebut, padahal standar kita sama orang lain belum tentu sama gitu. Nggak puasa ya? Kau mulutnya ada makanannya? Mana? Itu. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sambil nyuci baju ya teman-teman. Kembali ke kehidupan di desa, walaupun sebenarnya kehidupan desa sekarang juga jauh lebih mudah sebenarnya. Kenapa nyucinya pakai tangan? Kenapa nggak pakai mesin? Mesin cuci itu ada tuh teman-teman di sana, tapi rusak. Rusaknya terakhir kali saya pakai itu tahun kemarin, tahun kemarin bulan saya pulang ke itu Oktober apa November ya, lupa saya. Itu saya masih bisa pakai, cuman sekarang udah nggak bisa dipakai. Kenapa kok ibunya nggak dibelikan mesin cuci? Karena yang tinggal di sini kan bukan cuma ibu saya ya, Mas sama istrinya kan tinggal di sini. Saya kasih uang sebenarnya ibu untuk beli mesin cuci, cuman tidak beli sampai sekarang karena mas saya sama mbak saya dia nggak suka pakai mesin cuci, karena kalau pakai mesin cuci yang giling itu tuh menurut mereka bajunya cepat berundul, rusak baju anak-anaknya, terutama baju sekolah tuh warnanya cepat pudar gitu. Jadi mereka tidak mau, bukannya tidak bisa beli, bisa sekali. Mereka mau beli hari ini 10 itu 15 biji. Mereka bisa, tapi mereka emang tidak memilih untuk tidak menggunakan mesin cuci. Jadi itu mesinnya cuma dipakai untuk ngeringin aja. Terus pakaiannya ibu itu ngalah di laundryin gitu. Ibu lebih suka pergi ke laundry. Jadi tidak semuanya yang misalnya kita gerimis teman-teman. Tidak semuanya yang menurut kita baik itu baik untuk orang lain ternyata. Dan kalau kita orang awam mungkin kenapa kok nggak dibeliin mesin cuci? Karena nggak dipakai mesin cucinya, dan juga saya sudah kasih dananya juga tapi tidak dipakai untuk beli mesin cuci. Jadi keluarga kami itu adalah keluarga frugal living, kalau teman-teman pernah dengar istilahnya. Jadi keluarga yang lebih mengutamakan bagaimana bisa memanajemen keuangan, hemat, dan mementingkan kebutuhan di atas keinginan gitu. Nah, mas saya sama istrinya itu menerapkan kehidupan yang seperti itu. Saya juga, cuman mungkin standar orang hidup di sini sama standar saya hidup di Eropa beda, cuman sama-sama sebenarnya. Saya juga penganut frugal living yang tidak boros, yang hemat, yang menggunakan sesuatu tuh berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Termasuk kulkas. Jadi di rumah ini tuh tidak ada kulkas. Kulkas ada tapi nggak ada fungsinya. Kalau nggak dibelikan, kalau mau beli bisa. Mereka pun kalaupun tidak dibelikan, beli sendiri juga sangat-sangat bisa teman-teman. Tapi mereka memang memilih untuk tidak memilih kulkas, karena ibu itu suka belanja, ibu saya. Dan kalau belanja kadang-kadang sampai nggak makan gitu loh, mubazir. Jadi kalau ada kulkas itu justru membuat ibu semakin banyak belanja, karena dia akan nyimpan makanannya di kulkas sampai berbulan-bulan nggak dimakan gitu. Karena ibu agak sedikit gelap mata mungkin. kalau belanja itu semua dibeli, tapi kan nggak dimakan gitu. Terus cucu-cucunya Iqbal sama Bila kan juga makannya tidak mereka berdua ini agak beda, karena memang dididik dari pola asuh yang barangkali agak sedikit berbeda dibanding dengan orang lain ya. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi memang saya melihatnya pola asuhnya agak sedikit berbeda, hampir sama seperti bagaimana saya mengasuh Matilde gitu. Jadi tidak yang dijor-jor dengan materi makanan segala macam gitu, enggak, yang perlu, yang butuh gitu. Dan akhirnya kalau Mbak Putri beli makanan banyak gitu, akhirnya nggak dimakan. Akhirnya
kebetulan kulkasnya rusak. Jadi itu adalah salah satu cara mereka bisa menghemat juga gitu, biar ibu nggak belanja banyak gitu teman-teman. Jadi nggak ada kulkas di rumah ini, nggak ada. Jadi kalau kita mau makan es, kita beli esnya. Kulkasnya ada tapi nggak dipakai. Isinya sekarang bukan lagi untuk mendinginkan makanan, tapi isinya adalah makanan-makanan keringnya ibu. Tadi itu kemarin saya lihat ada yang sepertinya sudah berbulan-bulan nggak dikonsumsi juga sama ibu. Terus Mas sama Mbak Ipar juga nggak berani juga untuk buang karena itu punyanya ibu gitu. Nah kalau ngopeni orang tua tuh kan kita mesti ngerti selahnya, walaupun itu orang tua sendiri ya gitu. Mesti lebih hati-hati karena orang tua lebih sensitif, lebih apa namanya ya, seperti anak kecil lah teman-teman, lebih sensitif. Terus takutnya menurut kita itu sesuatu yang biasa, nanti bisa jadi tuh apa ngena di hatinya orang tua gitu. Jadi ya itu, kita nyucinya pakai tangan, nanti tinggal dikeringkan pakai apa namanya mesin teman-teman. Tapi putih kena ngopo yo? Perasaan ini pas anggo orang ini iki. Hah? Ditelai kumbang. Kuning ki Mas. Ya, gitu teman-teman. Jadi terkadang kita kalau melihat orang lain bisa jadi kok mungkin nggak cuma saya aja ya, mungkin teman-teman juga melihat yang kehidupannya di shoot di sosial media, teman-teman melihatnya misalnya kasihan ya kehidupannya begitu. Ini tidak ngobrolin saya ya, teman-teman yang lain, yang keluarga lain. Karena terkadang kita yang tidak tahu bagaimana kehidupan keluarga orang lain atau prinsip-prinsipnya mereka, kita menyamaratakan standar kehidupan kita dengan orang tersebut, padahal standar kita sama orang lain belum tentu sama gitu. Jadi karena saya tidak tinggal di sini ya, artinya yang tinggal di sini adalah kakak ipar saya dan mas saya. Jadi ya saya berusaha sebisa mungkin saya menghargai mereka gitu. Terus bukan karena mentang-mentang saya datang dari luar nggak ada kulkas, saya beli kulkas. Terus nggak ada mesin cuci, saya beli mesin cuci gitu. Saya tidak mau nggak sopan gitu loh teman-teman, karena meskipun saudara kita juga harus menghargai mereka juga. Kalaupun nggak mau nyuci pakai tangan, laundry ada, ibu laundry ibu saya yang laundry. Kalau yang pakaian-pakaian yang rumah gitu terkadang ngucek, tapi lebih seringnya ibu ngelondri, nggak dicuciin sama mas apa sama apa namanya Mbak Ipar, karena ibu juga nggak mau dicuciin, tidak mau merepotkan mantu juga gitu teman-teman. Kalau misalnya ini apa namanya rumah saya tinggal di sini ya mungkin karena saya suka minum minuman yang dingin atau makan makanan fresh yang di kulkas tuh saya suka. Tapi karena saya hanya beberapa hari aja, jadi bisalah bertahan sambil juga apa namanya belajar, karena roda berputar, kita tidak tahu nanti bagaimana kita ke depannya. Amit-amit jika andaikan sesuatu terjadi pada usaha kami, kita nggak bisa mensupport lagi kehidupan seperti sebelumnya, udah nggak kaget. Tapi insya Allah saya nggak kaget sih teman-teman, karena saya berangkat juga dari pada saat itu di sini tidak ada listrik ya teman-teman. So ya, jadi kalau ada orang yang mau nyumbang kulkas atau nyumbang mesin cuci itu nggak bakalan dipakai teman-teman, di sini bakalan dimatiin. Alasannya yaitu tadi, karena mesin cuci cuma dipakai untuk pengering aja, pun kalau lagi panas banget nggak dipakai, cuma cuci gini langsung ngejemur. Terus kalau kulkas yaitu tadi, memang mereka sengaja tidak mau pakai kulkas karena untuk menghindari ibu belanja banyak yang tidak perlu, mubazir.
Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang punya prinsip hidup seperti itu, frugal living namanya. Sebenarnya saya sama suami juga sama, cuman standarnya beda karena standar Eropa ya, standar kehidupan di sana bukan standar kehidupan di sini. Dan sebenarnya dengan kehidupan seperti itu, kalau kita mau membandingkan, bukan mencari mana yang bagus dan mana yang tidak bagus ya, karena setiap keluarga kan punya pilihan masing-masing. Itu sebenarnya outputnya ya kurang lebih yang frugal living itu tidak tidak jauh berbeda, tidak mencolok perbedaannya kalau melihatnya dari hasil didikan anak dan segala macamnya. Justru saya melihat anak-anaknya lebih lebih tahu bagaimana cara menghargai sesuatu. Untungnya baju kan nggak terlalu kotor teman-teman. Nah, mati dia kan nggak main-main di di pasir segala macam, jadi kucek-kucek dikit aja ngilangin keringet. Ya sudah. Ini celana putih saya malah tak taruh di luar kan tadi malam. Nah, terus ini malah kena ini. Nggak tahu kenapa kok warnanya jadi kuning begini. Dan parahnya tidak bisa hilang teman-teman. Belakang ini adalah kamar mandi yang dulu saya pakai, cuman sekarang saya udah nggak pakai. Nah, sekarang pakai kamar mandi yang di dalam. Mas Iqbal, apa Mas Bilal? Tolong Tante ambilin Baiklin di kamarnya Mbak Putri dong. Baiklin di kamar mandinya Mbak Putri di dalam. Yes. Thank you. Tolong matiin kameranya Tante juga. Tadi pagi saya kesiram air panas teman-teman. Saya pakai celana ini tadi pagi. Jadi bikin teh di gelas cangklong tuh teman-teman, gelas yang ada pegangannya itu. Udah jadi, masih panas tehnya. Pas tak angkat kan di meja di situ, di tempat bikin minum di situ depan. Pas tak angkat, bagian bawahnya gelas itu tuh copot teman-teman. Pecah nggak? Jadi yang alasnya yang bawah buletannya itu berpisah sama yang lehernya si gelas ini. Tumpah semua airnya di sini, merah banget. Ini sekarang kaki saya yang ini nggak terlalu, tapi paha ini masih agak sedikit merah. Untungnya itu tehnya bukan dari yang air benar-benar mendidih saya masukkan ke dalam gelas. Mungkin ada sekitar 5 menit setelah direbus, jadinya nggak benar-benar terbakar gitu. Inilah yang membuat tangan saya kuat tuh teman-teman, lihat. Ini kelihatan. Karena waktu zaman kecil kita selalu harus ngisi. Waktu itu bukan nggak ada listrik, jadi genset nggak ada. Kita harus ngisi jeding, teman-teman tahu nggak jeding itu bak mandi, kamar mandi ini. Itu harus kita penuhin. Jadi kita nimba dulu. Nah, sekarang kan sudah ada mesin air. Di anak-anaknya ibu tuh tangannya, mungkin adik saya yang tangannya nggak sekuat, nggak seberotot ini karena pas adik saya lahir di sini. Kalau saya Mbak sama Mas tuh lahirnya di Jogja semua. Jadi kita di sini ngerasain dari zaman perjuangan. Kalau adik itu sudah mulai ada listrik lah ya. Jadi dia tidak terlalu bekerja menggunakan otot. Oh ini kalau kita berarti nanti tambah
Yuk. Balikin nasi. Di luar mendung dan mulai gerimis teman-teman. Jadi ini saya angin-anginkan di rumah belakang, tempat embres-embres. Tapi tempat embres-embres ini berguna kalau ya misalnya hujan-hujan gini, atau apa namanya, hujan belum sih teman-teman. Tapi tempat yang di belakang ini walaupun embres-embres ini berguna banget. Salah satunya ya gini, kalau cuaca tidak terlalu bagus, bisa untuk jemur baju. Anyway, ini adalah salah satu trik saya agar tidak perlu menyetrika baju teman-teman. Jadi dalam keadaan basah itu bajunya tak kibas-kibasin gini. Jadi dia tidak keriting dari pengeringan mesin cuci itu loh teman-teman. Ini adalah salah satu trik orang malas menggosok baju. Kalau kita lihat dari sisi malasnya. Kalau kita melihat dari efektifnya, ini efektif. Hemat energi juga. Hemat energi listrik, hemat tenaga. Ya oke teman-teman, sudah selesai. Sekarang saatnya saya untuk mengerjakan yang lain lagi. Hari ini ngobrol tentang cuci baju dan cara hidup kami di sini. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sepakat, tapi bisa jadi juga sebagian teman-teman tidak sepakat dengan gaya hidup yang saya pilih dan juga gaya hidup yang mas saya pilih. Sebenarnya gaya hidup saya dan mas saya itu hampir sama, cuman bedanya karena saya tinggal di luar negeri dan mas saya tinggal di Spanyol. Tapi kita sama-sama lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kita lebih mementingkan bagaimana kita bisa memanajemen keuangan, menabung sebanyak mungkin dan spend seminimal mungkin. Jika tidak perlu sekali, itu tidak kami spend uangnya, bukan karena pelit dan segala macamnya, tapi untuk jaga-jaga karena kami sama-sama punya anak. Kami tidak tahu kehidupan kami ke depannya bagaimana. Kami bukan pegawai negeri yang punya gaji tetap setiap bulan, tidak ada jaminan untuk pensiun juga. Jadi kami bertanggung jawab sendiri atas bagaimana kehidupan kami nantinya gitu. Jadi kami benar-benar dengan finansial jadi kami secara finansial benar-benar bertanggung jawab atas kehidupan kami sendiri. Jadi kami pintar-pintar. Jadi secara finansial kami bertanggung jawab terhadap kehidupan kami sendiri, intinya begitu. Kami juga tidak menjudge bagaimana kehidupan orang lain karena setiap kita punya prioritas kehidupan masing-masing. Kemudian kita juga punya visi dan misi dalam menjalani hidup. Cuman frugal living yang kami jalani itu saya banyak belajar dari keluarga kakak ipar saya di Lombok, karena saya pernah kerja di Lombok dulu teman-teman. So ya mungkin demikian dulu video hari ini teman-teman. Kita akan bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.